Perkenalkan, nama saya Domingas Romayomi, NIM 2022-67095, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang mendemonstrasikan sampling audit dalam pengujian substantif. Kita masuk saja kepada pemaparan materi. Yang pertama, konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah yang digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi-asersi manajemen dalam laporan keuangan. Yang berikut, rencana sampling. Rencana pengujian substantif dirancang untuk yang pertama, mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua, membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Berikutnya, terdapat 3 risiko. Yang pertama, ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Yang pertama ketidakpastian ada 2. Yang pertama, waktu dan biaya dalam memeriksa unsur-unsur populasi. Yang kedua, kemungkinan menyatakan pendapat keliru akibat data sampel tidak andal. Yang kedua, risiko sampling. Yang pertama, risiko keliru menerima atau risiko beta. Yang kedua, risiko keliru menolak atau risiko alfa. Yang ketiga, risiko audit. Risiko audit adalah risiko bahwa auditor mungkin menyatakan opini yang salah karena kekeliruan materi dalam laporan keuangan. Ada 3. Yang pertama, risiko pengendalian atau interim risk. Yang kedua, risiko pengendalian yang direkam atau control risk. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk. Yang berikut, pendekatan sampling statistik ada 2. Yang pertama, sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua, sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya, sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Sampling PPU adalah pendekatan yang digunakan teori sampling atribut untuk membuat kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan dalam tingkat penyimpanan. Metode ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Rencana sampling ada 6. Yang pertama, menetapkan tujuan rencana. Yang kedua, merumuskan populasi dan unit sampling. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Yang keempat, menentukan metode pemilihan sampel. Yang kelima, melaksanakan rencana sampling. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Selanjutnya, variabel klasik. Variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun, dan keadaan lain ketika sampling PPU tidak dapat atau tidak efektif. Ada 3 jenis sampling variabel klasik. Yang pertama, rata-rata per unit atau men per unit atau MPU. Yang kedua, selisih, dan yang keempat, rasio. Sampling variabel klasik men per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata-rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi, diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel ada 6. Yang pertama, ukuran populasi atau jumlah unit. Yang kedua, estimasi standar deviasi populasi. Yang ketiga, salah saji ditoleransi. Yang keempat, risiko keliru menerima. Yang kelima, risiko keliru menolak. Dan yang terakhir, rencana cadangan risiko sampling. Selanjutnya, metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam menentukan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih ada 3. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Yang terakhir, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Yang selanjutnya, metode estimasi rasio.
ada 6. Yang pertama, metode ini auditor menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Yang kedua, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Yang ketiga, rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku diperoleh taksiran nilai total populasi. Yang keempat, metode ini audit menentukan nilai audit setiap unsur dalam sampel. Yang kelima, selanjutnya menghitung rasio dengan cara membagi jumlah nilai-nilai audit dengan jumlah nilai buku unsur-unsur sampel. Dan yang keenam, rasio tersebut dikalikan dengan total nilai buku diperoleh taksiran nilai total populasi. Sampling dan statistik dalam pengujian substantif. Perbedaan utama antara sampling dan statistik terletak dalam tahapan-tahapan penentuan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel. Tahapan-tahapan ini sering dipahami lebih objektif atau lebih teliti dalam sampling statistik, serta lebih subjektif dan mendasarkan pada pertimbangan dalam sampel-sampel non statistik. Ada 2. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Pertimbangan yang hati-hati dalam perencanaan sampel harus dilakukan untuk memperoleh sampel-sampel yang efisien dan efektif. Hal ini dihasilkan dalam sampel statistik yang secara eksplisit dan menspesifikkan faktor-faktor penting dalam menghubungkannya ke metode matematika. Yang kedua, mengevaluasi hasil sampel. Dalam metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dan sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit populasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi materi saya. Atas perhatian dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan.